Jadi karunia itu banyak sekali. Fadlnya itu, nikmatnya itu, pahalanya itu besar sekali. Yang mau kerja dapat pahala itu. Kalau nggak mau dikerjakan silakan, berarti tidak dapat pahala itu. Tinggal pilih mana yang kita mau. Tentu yang kita mau adalah dapat pahala yang besar. Kita kerjakan itu. Ya kita kerjakan. Kemudian ada juga yang sunnah, dan yang ketiga itu adalah yang haram. Yang haram ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita kerjakan sama sekali. Ada kita secara mutlak kita juga tidak boleh mengerjakan itu. Seperti banyak sekali contohnya, ya banyak sekali mencuri itu haram. Mutlak tidak ada istilah boleh, tidak ada istilah pilihan. Ya. Mutlak itu tidak boleh. Haram hukumnya. Ketika kita kerjakan itu, ya maka secara otomatis kita langsung berdosa karena kita mengerjakan perkara yang haram. Kemudian ada juga, ya setelah haram itu adalah makruh. Makruh ini sebenarnya boleh dikerjakan tapi dibenci, Pak. Dibenci. Ya, dibenci. Contohnya ini kita mau sebutkan, kita mau isi acara tapi sebelumnya makan jengkol dulu, Pak. Makan jengkol dulu, makan semur jengkol dulu. Ini kan mulut terbau, wanginya sekali. Wangi asal itu kita berada maksud dengan jamaah itu wangi jengkol yang serasa gitu. Ya, maka itu masuk dalam perkara yang makruh. Ya, perkara yang makruh. Boleh dikerjakan tetapi itu bakal mendapatkan benci, ya, benci. Nah itu dari terakhir ini adalah al-mubah atau mubah. Mubah ini kita diberikan sedia, boleh dikerjakan, boleh dikerjakan. Kalau mau silakan, kalau tidak mau ya tidak usah dikerjakan. Apa contohnya? Makan, minum, ya, kulu wasyrabu, makanlah dan minumlah. Ya, silakan kalau mau minum, kalau makan. Tapi katanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walatus ribu, yang dilarang itu jangan berlebihan. Kalau ukuran kita makan cukup dengan satu piring, jangan makan pakai piring. Itu namanya bukan makan, itu namanya nurutin nafsu. Ya, maka itulah 5 hukum yang berada di tengah-tengah kita. Tinggal kita cek mana yang ingin kita kerjakan, ya, mana yang kita kuat untuk kerjakan, mana yang kita masih belum sempurna untuk kerjakan. Tapi tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang kita lakukan ini adalah dalam rangka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kadar kemampuan kalian, dengan kondisi paling maksimal kalian. Maka saat itu kita sampai pada titik tertentu, kita yakini itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu termasuk dari sesuai dengan kemampuan kita. Soal salam nantinya kita sampaikan kepada Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai macam ilmu pengetahuan, yang telah mengajarkan kita sunnah-sunnahnya, yang telah mengingatkan kita mana yang baik dan mana yang buruk, yang menjadi contoh pada setiap perilaku kita. Ya, bagi Rasul itu kalau beliau di rumah maka beliau menjadi pemimpin keluarga.
beliau menjadi suami, beliau menjadi ayah. Apakah beliau itu sosok yang otoriter saat ada di rumah? Tidak. Rasul itu bantuin istrinya, bantuin istri-istrinya, bantuin itu beres-beres rumah, cuci baju, cuci tangan, cuci pakaian. Bahkan kalau istrinya tidak masak, tidak berangsur, sudah saya puasa. Itu sikap Rasulullah SAW. Beliau sendalnya putus. Apakah beliau istrinya, beliau anaknya sol itu sendalnya? Beliau sol dengan tangannya sendiri. Beliau jahit itu pakaiannya yang robek itu dengan tangannya sendiri. Itulah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau itu pemimpin negara, pemimpin umat, pemimpin bangsa yang begitu besar. Tetapi akhlak beliau itu betul-betul akhlak yang mulia. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah, dalam kitab-kitab sirah baginda Rasul, beliau itu pada masa-masa awal dakwahnya di kota Taif. Pada masa-masa awal beliau di kota Taif itu beliau mendapati berbagai macam penolakan, berbagai macam tindakan represi. Kalau bahasa sekarang, tindakan kekerasan, ditimbuki oleh batu, ditimbuki dengan apapun itu yang keras, sampai wajahnya berdarah, sampai tubuhnya berdarah. Bahkan ditawari oleh malaikat Jibril, kalau kelompok ini, kaum ini saya hancurkan sekarang, Rasul saya bisa